Halo sedulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David. Di channel ini, sedulur-sedulur sekalian akan saya bawakan ke tempat-tempat bersejarah di sekitar kota Pekalongan. Untuk mengawali channel ini, karena masih pertama, bagaimana kalau kita ke Tugu 0 km kota Pekalongan. Oke, langsung aja kita ke TKP-nya. Halo, saya sekarang ada di lapangan Jatayu, Kota Pekalongan. Ya, tepat di sebelah kiri saya ada tulisan penanda Tugu 0 km Kota Pekalongan. Ya, sebelah sini. Dan di depan tulisan penanda Tugu kilometer Kota Pekalongan ini, tepat di depannya itu adalah Tugu 0 km Kota Pekalongannya. Jadi jangan salah ya, yang di belakang ini bukan Tugu 0 kilometernya, tapi yang di depannya itu adalah Tugu 0 kilometernya. Mari kita lihat. Ini adalah Tugu 0 kilometernya. Ya, tepat di sebelah selatan lapangan Jatayu Kota Pekalongan ya. Sebelum masuk sejarah Tugu 0 km, mari kita lihat video jadul ini yang menampilkan kawasan lapangan Jatayu Kota Pekalongan. Yang dimana di situ ada Tugu 0 km-nya. Bisa dilihat di sebelah sudut kiri bawah yang saya beri tanda kotak warna putih. Oke, bisa dilihat itu Tugu 0 km-nya. Kemudian kita akan beralih ke rekaman video saat ini. Ya, kira-kira sudut pengambilan gambarnya kurang lebih sama dengan video jadul tadi yang saya tampilkan. Sama seperti tadi, Tugu 0 km-nya bisa kita lihat di sebelah sudut kiri bawah yang sekarang saya beri warna merah. Oke, bisa dilihat. Seterusnya, kita akan sandingkan gambar dan videonya atas dan bawah. Oke, terlihat kurang lebih sama kan video dan gambarnya. Itu menunjukkan bahwa tugu tersebut sudah lama dibangun, yaitu pada masa kolonial Belanda. Sekarang kita akan melanjutkan ke awal mula sejarah Tugu 0 km Kota Pekalongan. Jadi seperti ini lur. Awal mula sejarah Tugu 0 km ini berkaitan dengan proyek jalur raya pos yang dibangun pada era Gubernur Jenderal Daendels, yaitu pada bulan Mei tahun 1808. Jalan raya dibangun sepanjang kurang lebih 1000 km yang terbentang dari Anyer sampai Panarukan. Yang kabarnya dibangun hanya dalam 1 tahun saja. Itu merupakan suatu prestasi yang luar biasa pada zaman itu. Singkat cerita, pada bulan Agustus tahun 1809, pembangunan jalan ini telah sampai ke wilayah Pekalongan.
Ketika The Endless datang ke Pekalongan, ia menghapuskan dahulu keberadaan Kadipaten Wiradesa untuk kemudian dimasukkan berada di bawah Kadipaten Pekalongan. Hal ini terungkap dalam dokumen VOC yang tersimpan di ANRI tanggal 3 Juni tahun 1809. Pembuatan Tugu Maipal dilakukan oleh bawahan Dendles. Awal pertama dibentuknya hanya semacam patok kecil. Ya, mungkin dulu bentuknya seperti ini, atau ini. Yang kemudian dibuatkan tugu oleh Presiden F.H.Y. Neckser pada tahun 1860. Jauh sebelum pembangunan Jalan Raya Pos yang tertulis pada dokumen sejarah dari rute pos pertama di Jawa, Gubernur Gustav Willem Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 membangun rute pos pertama dengan membangun kantor pos pertama di Batavia, dan 4 tahun kemudian membangun kantor pos di Semarang. Yang rutenya itu ya sedulur, melalui Karawang, Cirebon, dan Pekalongan. Kurang lebih, bila kita ilustrasikan jalurnya akan jadi seperti ini. Dari Batavia, Karawang, Cirebon, Pekalongan, dan Semarang. Ketiga daerah ini menjadi pos tunda sebagai tempat kadi kuda dari kereta yang membawa kiriman pesan melalui pos. Untuk cerita yang lebih lengkap ya tentang Jalan Raya Pos akan kita bahas di episode berikutnya. Ya, sambil telusur Jalan Raya Pos yang ada di Pekalongan, atau nanti kita di episode tentang kantor pos Pekalongan. Oke lur, kita masuk ke segmen jadul dan sekarang lagi. Bisa dilihat foto jadul yang menampilkan Tugu 0 km yang backgroundnya Jembatan Loji. Kemudian kita beralih ke video dan foto saat ini. Oke, kita lihat fotonya. Dan kemudian kita lihat videonya. Sama seperti tadi, kira-kira sudut pengambilan gambarnya kurang lebih sama dengan foto jadul tadi yang saya tampilkan. Yang sekarang, Tugu 0 km-nya berada di sebelah kanan. Kemudian, kita akan sandingkan kembali kanan dan kiri. Bisa dilihat, bentuk tugunya masih sama dengan foto jadulnya. Tapi juga ada beberapa perbedaan, seperti trotoar, jalan raya, dan terutama jembatan loji yang sudah tertutup pepohonan dan papan reklame. Sekarang apa sih sedulur yang tertulis di Tugu 0 km? Di tugu itu tertulis MYLPAAL atau bisa kita baca mijlpaal. Dalam bahasa Belanda, mijlpaal merupakan rangkaian dari dua suku kata, yaitu mile dan paal. Mile yang berarti satuan panjang, dalam bahasa Indonesianya bisa kita baca mil. Yang 1 milnya kurang lebih 1,609 km. Sedangkan paal memiliki arti tiang atau patok penanda. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa mijlpaal merupakan tiang atau patok penanda titik 0 km pada suatu kota. Biasanya, Tugu 0 km ini
diletakkan dekat dengan kantor pos, atau bisa juga diletakkan di sekitar alun-alun. Dahulu, Belanda biasanya membangun satu paket membuat alun-alun, kantor polisi, dan kantor pos. Mungkin ya, sedulur, Tugu Maipal itu bisa digunakan sebagai patokan kantor pos untuk menarik biaya kiriman dari kota Pekalongan ke kota lain, atau bisa juga sebaliknya. Kalau ada sedulur yang lebih tahu tentang hal ini, tolong tulis di kolom komentar ya. Menurut cerita dari Bapak Dirhamsyah, salah seorang sejarawan Pekalongan, pada awal kemerdekaan sekitar tahun 1960, tugu bersejarah itu hampir saja dibongkar karena zaman itu mengulik arsip sejarah lebih sulit dari zaman sekarang. Jadi banyak yang tidak paham sejarahnya. Tetapi sejumlah tokoh di Pekalongan mengingatkan pemerintah daerah bahwa tugu itu memiliki nilai dan cerita sejarah yang harus dijaga. Dan alhamdulillah, akhirnya tugu tersebut tidak jadi dibongkar. Jadi seperti ini lur, sebelum adanya tulisan penanda Tugu titik 0 km ini, letak dari titik 0 km kota Pekalongan, ada perbedaan pendapat dari warga kota Pekalongan itu sendiri. Ada yang bilang, titik 0 km kota Pekalongan itu terdapat di alun-alun, monumen, lapangan Mataram, dan lain-lain. Juga ada yang bilang bahwa Pekalongan adalah porosnya Pulau Jawa. Alasannya apa? Karena kota Pekalongan berada di tengah-tengah antara Jakarta dan Surabaya. Bisa percaya atau tidak sih sedulur? Akhirnya, pada tanggal 20 November tahun 2018, pemerintah daerah telah membuat dan meresmikan tulisan penanda atau tapal penanda Tugu titik 0 km. Yang peresmiannya dilakukan dalam rangkaian kegiatan Pekan Batik Nusantara tahun 2018. Diresmikan oleh Wali Kota Pekalongan saat itu, HM Sailani Mahfud. Sebagai generasi penerus bangsa yang baik, kita harus menjaga dan merawat benda sejarah ini dengan tidak melakukan mencoret-coret, merusak, dan membuang sampah sembarangan. Untuk episode kali ini, cukup sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Terima kasih sedulur mau menonton video ini dari awal sampai selesai. Kalau merasa video ini bermanfaat untuk kamu, tolong klik like, comment, dan subscribe. Atau juga bisa share ke teman-teman kamu. Mohon maaf ya sedulur, kalau ada kesalahan data, kata, dan perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.